Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Syuruha Hermazila. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas strategi pembelajaran untuk topik situasi pembelajaran. Yani di sini untuk topiknya di SMA Negeri 2 Bukit Harapan terletak di sebuah desa yang di mana wilayah perbukitan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Sebagian besar peserta didik berasal dari keluarga petani dan buruh kebun. Akses internet masih terbatas, dan sarana laboratorium sekolah cukup sederhana. Hanya terdapat beberapa alat percobaan klasik, seperti termometer, neraca, dan alat optik dasar. Dari kasus tersebut, jadi kita dapat melihat bahwa di sekolah SMA Negeri 2 Bukit Harapan, fasilitas laboratoriumnya cukup terbatas. Dan di sini seorang guru fisika bernama Ibu Rani mengajar di kelas 11 dengan jumlah siswa 28 siswa. Dalam semester ini, ia akan mengajarkan materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Kemudian terdapat beberapa pertanyaan mengenai topik tersebut. Pertama, bagaimana tanggapan terhadap situasi pembelajaran? Kira-kira apa penyebab situasi tersebut? Ketiga, berdasarkan artikel yang didapatkan dari penugasan, cocok nggak kalau model tersebut dijadikan solusi untuk situasi pembelajaran tersebut? Keempat, kalau dari Anda, adakah sudut pandang solusi yang lainnya, model lain, atau metode lain, dan lainnya? Yang kelima, urutkan kategori strategi yang cocok untuk situasi pembelajaran tersebut, yakni terdiri dari metode model pembelajaran, metode pembelajaran minimal 2 metode, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, teori pembelajaran, dan bagaimana penilaian asesmen untuk situasi tersebut. Baik, di sini kita akan membahas satu persatu mengenai pertanyaan-pertanyaan dari topik tersebut. Pertama, tanggapan terhadap situasi pembelajaran. Jadi dari situasi pembelajaran yang terjadi menunjukkan bahwa proses belajar masih bersifat satu arah. Guru terlihat menjadi pusat utama dalam penyampaian materi, sementara siswa cenderung pasif, hanya mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan tugas yang diberikan. Akibatnya, siswa kurang terlibat dalam proses berpikir, kurang bertanya, dan tidak menunjukkan antusiasme belajar. Keaktifan kelas juga masih rendah, interaktif antara siswa dan guru kurang terbangun, serta suasana belajar tidak mendorong terciptanya dialog atau kolaborasi. Yang dimana hal ini dampak dari kurangnya fasilitas laboratorium atau fasilitas untuk melakukan praktik atas pembelajaran yang akan dipraktikkan atau yang akan dipelajari, yaitu dari materi suhu kalor. Kemudian penyebab situasi tersebut ada beberapa faktor. Pertama, dominasi metode ceramah, sehingga siswa tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi atau mengemukakan pendapat. Selanjutnya, materi pembelajaran tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga siswa merasa pembelajaran kurang bermakna. Ketiga, motivasi belajar siswa rendah, bisa karena kurangnya variasi dalam pembelajaran atau kurangnya tantangan intelektual. Kemudian, kurangnya penggunaan media dan aktivitas yang melibatkan siswa secara langsung, sehingga pembelajaran terasa monoton. Dan terakhir, lingkungan kelas tidak terancang untuk kolaborasi, sehingga suasana kelas menjadi kaku dan kurang interaktif. Hal-hal tersebut yang menjadi penyebab situasi tersebut dari tanggapan terhadap situasi pembelajaran. Kemudian kita lanjut kepada kesesuaian model pembelajaran dari artikel, di mana artikel yang saya garap di sini adalah membahas tentang game-based learning.
Model pembelajaran game-based learning sangat cocok diterapkan pada situasi pembelajaran yang sedang terjadi. Kenapa? Karena pembelajaran berbasis permainan memiliki karakteristik yang mampu meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan partisipasi aktif siswa. Dalam situasi sebelumnya, siswa cenderung pasif dan kurang tertarik dan dengan materi yang karena metode pembelajarannya monoton dan tidak memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Dalam penggunaan game-based learning ini dapat meningkatkan minat belajar karena terdapat permainan yang dapat menghadirkan unsur kesenangan, tantangan, dan rasa penasaran. Selanjutnya juga dapat mengaktifkan siswa melalui aktivitas mencoba, berkompetisi sehat, dan bekerja sama. Kemudian juga mendorong siswa berpikir kritis dan problem solving karena permainan sering mensyaratkan strategi, ketelitian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya juga menciptakan suasana kelas yang lebih hidup dan interaktif sehingga hubungan antar siswa maupun dengan guru menjadi lebih baik. Dan mengubah peran guru dari informasi tunggal menjadi fasilitator yang membimbing jalannya pembelajaran. Dengan demikian, game-based learning tepat digunakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah rendahnya kreativitas dan motivasi belajar siswa. Model ini tidak hanya mempermudah pemahaman materi, tetapi juga membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan menyenangkan. Kesimpulannya, dari model pembelajaran based learning ini, game based learning ini, jadi dapat membantu keaktifan siswa dalam belajar, dapat membangun situasi pembelajaran, dapat membangun komunikasi juga antar guru dan siswa. Jadi di sana karena dia prosesnya itu permainan, maka dapat menciptakan suasana kelas yang lebih aktif, interaktif, sehingga hal itu dapat eh, membantu hubungan antar siswa maupun dengan guru jadi lebih baik. Selanjutnya, sudut pandang atau solusi lain. Jadi, selain pembelajaran game-based learning, pendekatan yang saya ambil untuk topik ini yaitu adalah program problem-based learning atau PBL. Mungkin ini sangat familiar di Indonesia karena PBL juga dapat menjadi alternatif, yakni dapat mengajak siswa mempelajari materi melalui pemecahan masalah nyata yang dekat dengan kehidupan mereka. Model ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menjadikan siswa lebih mandiri dan mencari informasi, membangun rasa ingin tahu dan motivasi intrinsik, dan membantu siswa menghubungkan teori dengan praktik kehidupan sehari-hari. Berikut sudut pandang saya, yaitu menggunakan PBL selain dari game-based learning. Selanjutnya, kategori strategi pembelajaran yang cocok. Di sini terdapat tabel, tabel yang menjelaskan tentang strategi pembelajarannya. Pertama, untuk komponennya itu rekomendasi dan penjelasan. Model pembelajarannya ada dua, yaitu kooperatif. Wait, bentar dulu bentar. Kan dua ya, kok kooperatif atau based learning? Kooperatif dan based learning. Dan based learning. Kenapa tadi? Tuh, tinggal bentar, mati ini. Nanti ku edit di sini. Tinggal berapa persen ini? 19%, cuy. 28 menit mati sudah. Masih bisa, masih bisa. Tadi. Full tadi? Dari pagi? Ini? Ini maksudnya. Kemudian selanjutnya untuk metode pembelajaran, untuk model pembelajarannya itu kooperatif dan problem based learning. Karena keduanya menempatkan siswa sebagai subjek yang aktif dan mendorong kolaborasi. Dan untuk metode pembelajarannya, yaitu menggunakan diskusi kelompok untuk membangun interaksi antar siswa. Dapat berupa presentasi atau tanya jawab antara guru dan siswa
siswa bertanya dan guru menjawab untuk mengasah kemampuan komunikasi dan berbicara di depan kelas. Kemudian untuk strategi pembelajarannya, student-centered learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga siswa berperan aktif dalam proses menemukan pengetahuan. Jadi di sini guru tidak hanya berperan menjadi narasumber, tetapi guru juga dapat berperan untuk menilai keaktifan siswa, bagaimana siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada pendekatan. Pendekatan saintifiknya itu terdapat beberapa yaitu mengamati, menanya, dan mengumpulkan. Komponennya itu rekomendasi dan penjelasan. Kemudian untuk pembelajarannya itu dapat melalui informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Hal tersebut agar siswa dapat belajar secara bertahap dan sistematif. Kemudian untuk teori belajarnya, di sini kita menggunakan teori konstruktivisme yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman, diskusi, dan aktivitas, bukan hanya menerima penjelasan dari guru. Kemudian, untuk penilaiannya atau asesmennya, penilaiannya itu dilakukan tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga proses belajar siswa. Jadi untuk penilaiannya itu saya tidak bergantung pada nilai akhir seperti ujian, tetapi saya juga bergantung pada bagaimana proses belajarnya, bagaimana siswa-siswa aktif selama proses belajar, bagaimana siswa dalam mengerjakan tugas. Terdapat kedua asesmen yaitu asesmen proses, yaitu mengamati partisipasi siswa dalam diskusi, kerjasama, dalam kelompok, dan kemampuan bertanya atau menanggapi. Selanjutnya ada asesmen produk, menilai hasil tugas kelompok, laporan kecil, diagram konsep, atau presentasi yang dibuat siswa. Dan selanjutnya ada asesmen sikap. Asesmen sikap ini seperti mengamati sikap menghargai pendapat teman, tanggung jawab dalam kelompok, dan kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, gimana caranya? N, Mei langsung ku upload, sudah nggak mau ku ulang-ulang.